Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya manusia jika lagi senang lupa atas segala sesuatunya, lupa sama yang memberikannya, lupa sama yang berjasa kepadanya, biasanya. Tetapi ketika ditimpa kepelikan, kepahitan, kejelekan, kesusahan, baru mencari siapa yang menjadi penyebabnya. Siapa nih yang menyebabkan saya jadi begini? Siapa nih yang menyebabkan saya jadi jelek? Siapa nih yang menyebabkan saya jadi lapar? Dicari itu penyebabnya. Tapi kalau lagi senang, lupa. Ini memang sifat daripada manusia itu sendiri. Nah, tidak pelaknya terhadap orang-orang yang nanti na'udzubillah min zalik menjadi penghuni neraka. Ketika orang-orang kafir dimasukkan Allah ke dalam neraka, baru mereka menyalahkan siapa nih yang menyebabkan saya masuk neraka. Dan orang semuanya pasti berkeluh kesah di neraka, siapa yang menyebabkan saya begini. Nah, oleh karena itu di sini ada sedikit gambaran, yaitu permusuhan antara penghuni neraka. Satu sama lain saling salah menyalahkan siapa saja mereka. Ya, mudah-mudahan bukan termasuk kita. Kita termasuk orang-orang yang mendapatkan surga, mudah-mudahan. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami minta surga darimu dan juga ridhomu, dan kami minta perlindungan daripada murka dan neraka-Mu. Berangkat daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 96 sampai 99. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya ayatnya tadi sudah kita bacakan ya. Artinya mereka berkata sedang mereka bertengkar di dalam neraka. Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Karena kita mempersamakan kamu dengan Rabb semesta alam. Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa. Nah, dalam surah Asy-Syu'ara ini membuktikan bahwa orang-orang yang bakalan masuk neraka atau yang sudah menjadi penghuni neraka menyalahkan, mencari sebab. Siapa nih yang menyebabkan saya masuk neraka? Baru penyesalan itu dicari-cari. Ini na'udzubillah, jangan sampai terjadi sama kita. Jadi ketika orang-orang kafir melihat kedahsyatan azab yang Allah sediakan untuk mereka, mereka murka terhadap diri mereka sendiri, membenci para idola dan sahabat mereka di dunia. Rasa cinta di antara mereka berubah menjadi permusuhan. Ketika itu terjadilah permusuhan satu sama lain, dan masing-masing berargumentasi sesuai dengan perbedaan tingkatan mereka di dalam neraka. Misalnya, mohon maaf, kita nih fan berat kepada Lady Gaga ataupun katakan Mick Jagger misalnya. Di sini kita cinta banget sayang banget, idola satu-satunya. Wah, kalau ada dia lagi konser, lagi ngapain gitu, wah dia nomor satu, beli tiketnya yang paling mahal. Wah, pokoknya paling luar biasa dah. Nah, nanti ketika masuk ke dalam neraka, yang tadinya menjadi idola sekarang menjadi musuh utama. Disalahin nih gara-gara aneh ngikut ente nih. Ya, gara-gara saya ngikutin kamu nih jadi saya masuk neraka. Disalah-salahin seperti itu. Nah, makanya kalau mau jadi idola, ya idola yang baik-baik. Ya, para ulama tuh, atau para habaib yang benar-benar berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, yang santun, yang sopan, yang akhlaknya mulia. Ikutin yang begitu-gitu ya, jangan yang telanjang ya, memamerkan aurat, kemudian memamerkan perbuatan-perbuatan yang maksiat, na'udzubillah min dzalik. Jangan ikutin, nyesel nanti kita. Jadi pertama kita lihat bagaimana para penyembah berhala itu menyalahkan sesembahan mereka ya. Ini sudah terbukti dalam surah Asy-Syu'ara. Orang kafir yang menyembah berhala, yang menyembah selain Allah, sekarang ini masuk neraka menyalahkan sesembahannya, menyalahkan Tuhannya. Mereka berkata sedang mereka bertengkar dalam neraka, demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam keadaan sesat yang nyata, baru berasa tuh sekarang ya. Ini arti dalam surah Asy-Syu'ara ayat 96 dan 99. Mereka baru berasa tuh ternyata yang diikutin itu sesat.
Sementara mereka berasanya itu dari dunia, tapi mereka tidak hiraukan, ya, tidak mau ikuti, tidak mau menolaknya bahkan. Dan mereka mengatakan, ya, kata orang kafir dalam neraka, karena kita mempersamakan, ya, kamu nih para berhala dengan Tuhan semesta alam, dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa. Fir'aun tuh, orang-orang yang berdosa tuh, yang dulu ikut setia dengan Fir'aun nyesel. Makanya kita jangan ikutin orang-orang yang berdosa. Kalau yang menyimpang dari agama Allah, menyimpang daripada Al-Quran, biar jenderal bintang 7 sekalipun, jangan diikutin. Ya, kan nyesel kita. Di dunia cuman sementara. Kemudian siapa lagi yang bertengkar di dalam neraka? Pertengkaran orang-orang tertindas terhadap orang-orang yang menyombongkan diri. Dalam surah Ghafir ayat 47 Allah berfirman, dan ingatlah, ya, ini artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka, maka orang-orang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan diri kami sebagian azab dari api neraka ini? Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya. Tuh, jadi menyesal nih. Surah Al-Ghafir ayat 47 dan 48. Nyesel mereka ngikutin yang gak bermanfaat. Saya nyesel ngikutin para artis tuh, ya, para artis yang memamerkan auratnya. Saya nyesel gitu menjadi idola artis tingkat dunia, selebritis tingkat dunia. Saya nyesel ngikutin Fir'aun. Saya nyesel ngikutin Haman. Saya nyesel ngikutin, ya, Korun. Penyesalan yang tiada artinya. Ya, jadi jangan sampai kita menyesal. Kemudian siapa lagi? Pertengkaran para pengikut terhadap pemimpin yang sesat. Nih, ya, pengikut terhadap pemimpin yang sesat. Makanya kalau ada pemimpin yang sesat yang bertolak belakang dengan Al-Quran, jangan kita ikuti, meskipun sering ngasih duit, katakan, ya. Dalam surah As-Saffat ayat 27 sampai 33 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebagian dari mereka terhadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan. Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan. Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, sebenarnya kamulah yang tidak beriman, dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu. Bahkan kamulah kaum yang melampaui batas. Maka pastilah putusan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita, menimpa atas diri kita. Sesungguhnya kita akan merasakan azab yang sangat pedih itu. Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat. Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Na'udzubillah min zalik. Makanya kita nih, ya, kalau ada pemimpin yang bertolak belakang dengan kebenaran, dengan Al-Quran, jangan kita ikutin. Kalau kita ikutin jadinya begini nih, satu sama lain saling salah menyalahkan. Kata yang ngikutin, saya nyesel ngikutin kamu, gara-gara kamu sini merayu-rayu saya nih, akhirnya saya masuk neraka begini. Kata pemimpin, salah ente, kenapa ente mau? Gitu, ya, saling salah menyalahkan. Kemudian yang terakhir, siapa lagi yang bertengkar dalam neraka? Pertengkaran orang kafir terhadap setan yang menyertainya. Orang kafir nih, gara-gara dia tidak mau masuk Islam, tidak mau bersyahadat, tidak mau mengerjakan sholat, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah, tidak mau beriman kepada Allah, nyesel tuh. Kenapa ngikutin setan yang ketika itu? Setan yang menyampingkan daripada keyakinannya kepada Allah. Jadi tentang pertengkaran orang kafir terhadap setan yang menyertainya atau korinnya sendiri, itu dalam surah Al-Qaf ayat 27 sampai 29 Allah berfirman, yang menyertai dia berkata pula, ya Rob, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh.
Kemudian Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku sudah tidak dapat dirubah lagi, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Kamu sendiri yang menganiaya dirimu sendiri. Sampai ya manusia itu akan menyalahkan. Kondisi yang paling berat ketika itu di antara kita adalah manusia bertengkar dengan anggota tubuhnya sendiri. Manusia bertengkar dengan anggota tubuhnya sendiri. Dalam surah Fussilat ayat 19-21 Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka, lalu mereka dikumpulkan semuanya. Sesungguhnya apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang telah menjadikan segala sesuatu pandai berkata telah menjadikan kami pandai pula berkata. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama, dan hanya kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Jadi semuanya bersaksi itu di hadapan Allah. Sampai kulit pun berkata, satu sama lain saling menyalahkan. Kenapa tangan kamu bersaksi? Kenapa mata kamu bersaksi? Kenapa kaki bersaksi? Bukankah kamu adalah anggota tubuh saya? Semuanya bersaksi di hadapan Allah, tidak ada yang dusta sedikit pun. Nah, sebelum itu terjadi, mari ya kita jaga anggota panca indera kita. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita ikuti pemimpin-pemimpin yang bertolak belakang dengan Al-Quran. Ya, dunia cuma sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia persinggahan yang bakalan kita mati dan kita tinggalkan. Tapi akhirat tidak mati-mati lagi, hidup selama-lamanya. Yang kita khawatirkan kita masuk neraka, na'udzubillah min zalik, dalam seksa yang tiada matinya, hanya sakit-sakit yang luar biasa. Na'udzubillah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.